your fight, your fly, your impact. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Dan saya Andit Tendri Arindra Alwi sebagai host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget loh Sobat Matrik. salah satu sosok inspiratif yang bukan hanya aktif di organisasi tapi juga aktif di bidang akademik. Bisa dibilang dia itu siswa serba bisa, ketua OSIS, ketua angkatan, bahkan menjadi duta anak Kabupaten Takalar. Nah, dia juga mendapatkan peringkat 2 eligible di angkatan 2025 loh Sobat Matrik. Penasaran kan siapa orangnya? Langsung saja kita sambut Kakanda Muhammad Alif Muda Parsya. Halo Kak. Halo. Boleh dong perkenalkan diri ke Sobat Matrik? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Muda Parsya dari kelas 12 BHK. Boleh dong disebutin jabatan atau prestasi selama berada di UPT SMA Negeri 3 Takalar? Oke, selama saya di SMA Negeri 3 Takalar, alhamdulillah saya pernah diberikan amanah sebagai ketua OSIS di periode 2020-2024. Dan kalau di luar SMA 3, alhamdulillah saya juga menjadi salah satu duta anak Kabupaten Takalar di tahun 2024. Wah, luar biasa ya jabatannya Kakak raih. Untuk di bidang prestasi akademik maupun non akademik, apa saja sih yang Kakak pernah raih? Oke, kalau di non akademik saya kira tadi sudah disebutkan yang OSIS dan sebagainya. Terus kalau di akademik itu di bidang akademik itu saya pernah menjadi peserta dalam lomba Medical Science Olympic yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga, dan saya juga alhamdulillah mendapat peringkat kedua dengan nilai rapor yang tinggi di SMA 3. Wah, luar biasa ya peran Kakak dan prestasi yang pernah Kakak raih selama di SMA Negeri 3 Takalar. Tapi gimana sih rasanya Kak menjabat banyak tanggung jawab sekaligus? Oke, kalau yang itu tentu rasanya campur aduk dalam lah ceritanya. Karena pasti di setiap tanggung jawab ada tantangan yang didapat. Jadi itu cara menyelesaikan tantangannya itu yang jadi challenge. Nah Kak, apa tantangan paling berat yang pernah Kakak hadapi sebagai siswa aktif di sekolah? Oke. Ini dari segi apa nih? Akademik atau non akademik? Akademik. Oke. Kalau dari segi akademik itu mungkin cukup sering terjadi ketika ulangan itu nilainya turun seperti itu di segi akademik. Tapi bagaimana cara saya pribadi untuk bisa mengembalikan dan mempertahankan nilai yang baik itu ketika ada nilai yang kurang. Itu kalau dari akademik. Kalau untuk di prestasi non akademik, contoh misalkan di tantangannya itu di jabatan Kakak yang dipegang yang pernah diraih, apa tantangan yang dari jabatan tersebut? Oke, kalau tantangan di non akademik itu terutama di ketua OSIS pernah itu kan kita tahu di organisasi itu banyak kepala yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana cara kita untuk apa yang namanya, bukan pemikirannya lah, disatukan, diselaraskan untuk bisa memajukan organisasi itu. Nah, itu tantangan yang terbesar. Dan sampai sekarang saya masih mempelajari cara tersebut karena susah-susah gampang ceritanya. Nah, Sobat Matrik, itulah tantangan yang dihadapi oleh Kak Alif baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya Kak,
di mana sih kakak dapat membagi waktu antara akademik maupun organisasi? Oke, cara membagi waktunya itu yang paling pertama ketika kita masuk organisasi pasti sudah diajarkan tentang manajemen waktu. Nah, dari situlah kita bisa membagi waktu kita antara akademik dan organisasi atau non akademik. Seperti kita buat schedule, kita menyusun jadwal-jadwal. Kalau bisa setiap hari kita susun ulang. Jadi kalau berganti hari, berganti juga susunannya seperti itu supaya jadwal kita lebih teratur. Kalau tidak bisa dalam sehari, kita atur jadwal dalam seminggu ataupun sebulan. Nah, itulah Sobat Matrik cara Kak Alif mengatur dan membagi waktunya antara organisasi maupun akademik. Nah, selanjutnya ada nggak tips manajemen waktu atau motivasi yang bisa kakak bagikan ke Sobat Matrik? Oke, tips terkait manajemen waktu itu saya rasa yang paling penting itu kedisiplinan dalam memanage waktu kita. Karena kalau kita tidak disiplin, sebaik apapun jadwal yang kita susun pasti akan hancur atau terhambat, tidak sesuai jadwal. Kak, di balik semua prestasi, apa sih hal yang paling kakak syukuri selama menjalani sebuah peran itu? Oke, yang paling saya syukuri, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan dengan baik, walaupun di perjalanan untuk menyelesaikan itu ada tantangan ataupun hambatan. Tapi alhamdulillah saya dapat menyelesaikannya dengan baik, dan apalagi menjadi ketua OSIS, kan ada teman-teman yang menjabat juga pernah, dan alhamdulillah dia membantu juga, kita saling membantu untuk dapat menyelesaikan organisasi itu yang satu proyek. Nah, Sobat Matrik, itulah hal yang pernah Kak Alif syukuri selama di PPT SMA Negeri 3 Takalar. Nah, selanjutnya Kak, mungkin dari kakak ada tokoh atau orang yang paling ngasih pengaruh besar dalam perjalanan kakak, misalkan dalam perjalanan di sekolah ataupun di luar sekolah. Ini yang di luar sekolah, di kehidupan sehari-hari. Iya. Pertama kalau di sekolah, yang dulu deh, yang di kehidupan sehari-hari deh. Kalau di kehidupan sehari-hari itu the one and only pasti orang tua, pasti. Karena sejak kecil kita disupport, sejak kecil kita diajar bagaimana cara untuk menjadi orang yang baik dan berguna di kedepannya seperti itu. Dan kalau di SMA ya, terutama dalam lingkup organisasi, yang paling kasih pengaruh besar itu untuk yang merubah saya, yang bisa membuat saya mengerti aku organisasi, bagaimana cara memimpin yang baik, itu mantan kesiswaan kita atau Ibu Eliwati, ya, pensiunan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 3 Takalar. Nah, beliau yang memberikan saya banyak sekali motivasi dan ilmu-ilmu untuk menjalankan sebuah organisasi dan menjadi pemimpin yang baik seperti ini. Nah, Sobat Matrik, itulah tokoh yang dapat mengubah Kak Alif menjadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya kira-kira dari Kak Alif ada nggak pesan untuk Sobat Matrik yang harus fokus di akademik, organisasi ataupun kedua-duanya? Oke. Kalau dari saya sih pesannya untuk teman-teman, kembalikan dulu ke diri teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman mau fokus salah satunya saja atau keduanya? Tapi yang saya sarankan, teman-teman itu fokus di keduanya supaya kemampuan akademik dan pengalaman teman-teman itu di luar akademik itu balance atau seimbang. Jadi karena kan akademik juga tidak selamanya kita pakai di kehidupan sehari-hari, pasti ada pengalaman yang kita gunakan. Nah, pengalaman itu dari organisasi ataupun di luarnya
itulah yang sangat berguna ketika kita di kehidupan sehari-hari. Walaupun akademik juga berguna, cuman kita harus seimbangkan antara akademik dan non akademik. Wah, luar biasa banget ya cerita pengalaman Kak Alif pada hari ini. Bukti nyata bahwa jadi seorang pelajar itu nggak harus milih antara organisasi maupun akademik. Kamu pasti bisa keduanya. Yang penting bukan seberapa banyak peran kamu, tapi seberapa tulus kamu menjalaninya. Jadi buat sobat matrik yang masih cari arah, kamu pasti bisa jadi inspirasi mulai dari hal kecil dari tempat kamu berdiri. Tidak perlu menunggu sempurna, yang penting berani mulai dan konsisten menjalaninya. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan pantengin terus episode selanjutnya karena bakalan banyak cerita hebat yang siap menginspirasi kamu. Tetap semangat, tetap berkarya, Dan yang paling penting, tetap mengudara. Smatrik on air, your vibe, your fly, your impact.